Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Dr. Asis Berugani, Master Kesehatan Spesialis Bedah dari bagian Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan membawakan materi yang berjudul Anatomi Klinik Ekstremitas Inferior yang merupakan bagian dari blok muskuloskeletal. Jadi materi ini dia masuk ke dalam blok muskuloskeletal yang merupakan blok yang 6 SKS, termasuk blok yang cukup besar SKS-nya. Jadi harus diperhatikan dengan bagus. Kemudian kuliah ini nanti akan berkaitan dengan praktikum. Jadi setelah kuliah akan ada praktikum anatomi yang berkaitan dengan materi anatomi klinik ekstremitas inferior ini. Jadi tujuan kuliah kita hari ini adalah nanti para mahasiswa, adik-adik sekalian nanti harus mampu menjelaskan struktur anatomi pada sendi-sendi di ekstremitas inferior. Apa-apakah yang penting yang harus mahasiswa kuasai? Yang pertama itu adalah kita harus memahami struktur dari hip joint atau artikulasi coxae atau biasa disebut dengan sendi panggul. Kemudian knee joint, yang kedua knee joint atau sendi lutut atau genu. Yang ketiga adalah ankle joint atau sendi pergelangan kaki, yang biasa juga disebut dengan articulatio talocruralis. Yang terakhir adalah kita akan pelajari fungsi dari arcus pedis. Gerakan apa saja yang bisa dilakukan pada hip joint atau articulatio coxae? Itu ada dua gerakan utama. Yang pertama itu adalah flexor dan extensor. Jadi kurang lebih sama dengan pada ekstremitas atas atau lengan. Kalau flexor itu artinya sendi dibengkokkan. Nah, jadi sikunya dibengkokkan. Kalau pada hip joint yang dibengkokkan itu adalah sendi panggul yang di sini. Ini jadi fleksi. Jadi kalau kita dorong kaki ke atas, ke depan, atas, maka terjadi fleksi pada hip joint. Kalau kita ke belakang, maka yang terjadi adalah ekstensi. Jadi selalu berlawanan ini, ekstensi dan fleksi. Nah, di sini kita harus memahami otot-otot apa saja yang bekerja pada saat terjadi gerakan tersebut. Nah, coba kita lihat untuk gerakan fleksi. Jadi ada yang kita sebut dengan otot atau musculus psoas. Ini psoas. Ini dia melekat pada vertebra, yaitu di processus transversus. Kemudian insersinya ke bawah ke trochanter. Nah, sehingga kalau psoas ini berkontraksi, maka hip joint sini dia akan terdorong kakinya ke depan atas, sehingga terjadilah gerakan fleksi. Begitu juga kalau iliacus ini, yang origonya atau perlekatannya berada di crista iliaca, bagian sisi dalam. Jadi kadang beberapa buku menulis ada otot disebut dengan musculus iliopsoas. Nah, ini maksudnya adalah gabungan antara iliacus dengan psoas. Otot apa lagi yang
melakukan fleksi pada hip joint. Nah, ada namanya rectus femoris. Jadi mulai dari spina iliaca inferior menuju ke patella. Jadi kalau berkontraksi rectus femoris ini, maka hip joint ini akan terjadi fleksi juga. Kemudian ada satu otot kecil yang disebut dengan sartorius. Jadi sartorius inilah otot yang terpanjang di tubuh kita, yang melekat dari origonya di spina iliaca anterior superior sampai ke tibia. Kalau sartorius ini berkontraksi, dia akan menarik tulang femur ini untuk melakukan gerakan fleksi terhadap artikulatio coccyx. Untuk ekstensi, nah ini yang paling besar ini, namanya gluteus maximus. Dia melekat ke trochanter mayor, sehingga dia menarik tulang femur untuk mengarah ke belakang, posterior, terjadilah ekstensi. Begitu juga ketiga otot ini yang disebut dengan hamstring muscle, otot hamstring, biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Ini akan menarik tulang femur ke posterior, sehingga terjadi ekstensi. Oke, kita pindah ke ankle joint, ya. Biasa juga disebut dengan talocruralis articulation, artikulasi talocruralis. Ini berasal dari kata ostalus dan cruris. Nah, cruris itu artinya gabungan antara tulang tibia dan tulang fibula. Makanya disebut talocruralis, ya, itu istilahnya. Tapi lebih familiar orang menggunakan istilah ankle joint. Nah, di sini ada dua, ya, gerakan saja. Yang pertama disebut dengan dorsofleksi dan plantar fleksi. Nah, ini bedanya, ya. Kalau dorso itu artinya dia mengarah ke dorsal. Kalau plantar dia mengarah ke telapak kaki. Jadi tidak ada gerakan ekstensi di sini, tidak ada, ya. Tidak ada gerakan ekstensi. Jadi yang ada cuma gerakan fleksi dua-dua, ya. Tapi ototnya ada, otot ekstensor. Nah, contohnya ini ekstensor digitorum. Nama ototnya ekstensor, ya, tapi gerakannya dorsofleksi. Ya, begitu, ya. Nah, begitu, jangan bingung, ya. Itu istilahnya. Nah, otot-otot apa saja yang melakukan dorsoflexor? Nah, itu ada 3, ya. Sorry, ada 4. Yang pertama itu tibialis anterior, ini, ya. Nah, dia berasal dari tibia, ya, malleolus lateral, menuju ke palang 1 dan ke tulang cuneiform medial. Jadi kalau dia berkontraksi, nah ini akan terangkat ini telapak kaki, terjadilah dorsofleksi. Begitu juga extensor hallucis. Kalau ini hallucisnya kata hallux artinya jari pertama kaki, ya, jempol kaki. Kemudian extensor digitorum yang menuju ke digiti jari-jari, jari 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian peroneus tertius. Ini semua adalah otot-otot yang berfungsi melakukan dorsifleksi. Jadi ingat itu, ya. Jadi tidak ada gerakan ekstensi, yang ada gerakan dorsofleksi. Tapi nama ototnya sama, ekstensor, ya. Kemudian untuk plantar fleksi, nah, ini 2 otot yang besar, ya, melakukan plantar fleksi, yaitu gastrocnemius dan soleus. Sebenarnya ada satu lagi otot yang disebut dengan plantaris. Jadi gastrocnemius, soleus, plantaris, ada yang kecil di sini. Itu akan membentuk namanya ligamentum patella ini, yang akan menempel di tulang apa? Ada yang tahu? Jadi tendo Achilles itu akan menempel di Syarifah, tulang apa?
Insersinya di mana? Tendo Achilles. Ada yang tahu? Silakan. Fadel. Tapi dok, bukan di tulang kalkaneusnya. Ya, betul ya. Betul. Os calcaneus. Makanya disebut juga tendo calcaneus. Itu nama lainnya ya, tendo Achilles. Tendo calcaneus. Nah, di sini dia melekat di sini. Ya. Achilles. Kemudian ada otot-otot yang kecil yang lain yang membantu gerakan plantar fleksi, yaitu tibialis posterior, flexor hallucis longus, nah ini menuju ke jempol ini, ya, jari satu, dan flexor digitorum, ini, yang menuju ke jari 2, 3, 4, dan 5. Nah ini ya, ini contoh kasus rupture tendo Achilles, ya, putus tendo Achilles. Jadi dia melekat di tulang calcaneus. Kenapa bisa putus? Ya, banyak penyebabnya. Yang paling sering itu karena trauma dan infeksi. Jadi kalau ada infeksi, lama-kelamaan ini jadi rapuh, putus. Nah, banyak juga kasus olahragawan, misalnya pemain tenis, bulu tangkis, karena gerakannya terlalu ekstrim, akhirnya bisa putus. Nah, ini tentang arcus pedis. Jadi ternyata tulang telapak kaki kita itu bentuknya tidak menempel di lantai. Dia membentuk lengkungan. Nah, ini disebutnya arcus. Arcus itu artinya lengkungan. Jadi Allah menciptakan bentuknya melengkung. Ada lengkungan bagian dalam disebut dengan medial longitudinal arcus. Ada lengkungan yang sisi luar, yang lateral. Apa maksudnya Allah menciptakan bentuk yang melengkung begini? Ternyata fungsinya itu adalah untuk memberi kekuatan yang lebih pada kita untuk terutama berjalan. Sehingga pada waktu kita berjalan, otot-otot yang melakukan plantar fleksi itu berfungsi menarik sehingga terjadi gerakan seperti pegas. Ya. Jadi kalau kita berjalan begini, dorongannya lebih kuat dibandingkan kalau tidak melengkung. Nah itu, begitu ya. Itu Allah sudah ciptakan kita, tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Tapi ada beberapa orang diciptakan oleh Allah bentuknya begini, flat foot. Ya. Atau biasa juga disebut dengan pes planus. Kalau orang awam biasa bilang kaki katak. Melengket semua tulangnya ini di telapak, di lantai, rata, flat foot. Jadi kalau kita stempel kakinya, jadi kalau dulu itu tentara untuk tes kesehatan direndam kakinya, baru kakinya yang basah distempel ke kain. Nah, kalau bentuknya begini tidak lolos dia jadi tentara. Jadi kalau bentuknya normal begini, nah ini lolos. Nah, ternyata memang sudah terbukti bahwa orang yang flat foot itu tidak kuat berjalan, ya, tidak kuat berdiri dibandingkan yang normal yang mempunyai arcus pedis. Nah, begitu juga pada waktu tahun 2009 ini, 2008-2009 saya lakukan penelitian antara hubungan arcus pedis dengan kecepatan atau kemampuan lari. Nah, situ kami dapati ternyata memang ada hubungan. Orang yang arcus pedisnya normal dibandingkan yang tidak normal itu ternyata yang normal itu kecepatan larinya lebih baik dibandingkan yang flat foot. Itulah hasil penelitian yang saya lakukan dulu. Kurang lebih ada sekitar 155 sampel waktu itu anak SMP.
Ya, itulah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang mau ditanyakan. Saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Tapi dok, izin dok. Ya, silakan. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, syukuran dok, terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya di hari ini. Berkaitan dengan materi yang dokter bawakan mengenai muskuloskeletal tadi yang berkaitan dengan kaki. Ini dok, tadi yang dokter katakan itu bahwa rata-rata kadang trauma-trauma atau infeksi itu bisa menyebabkan ruptur tendon Achilles dok. Nah kebetulan saya dan teman-teman juga biasa ini dok main bulu tangkis. Nah kadang ada memang kejadian begitu kayak tiba-tiba ini ruptur tendon Achilles. Nah yang mau saya tanyakan dok, kalau misalnya terjadi pada pasien ruptur tendon Achilles, dia itu dok keterbatasan apa yang bisa, maksudnya sulit dilakukan sama orang-orang yang ruptur ini dok, ruptur tendon Achilles. Apakah dia tidak bisa berjalan misalnya, atau masih bisa berjalan tapi agak orang Bugis bilang kepang-kepang atau bagaimana dok? Menarahan. Terima kasih banyak sebelumnya dok. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Sahidul. Ini sehari-hari memang banyak kita dapat kasus begini. Jadi apa yang terjadi pada pasien dengan ruptur tendon Achilles begini, maka orang tersebut berjalan normal, ya. Dia jalan seperti biasa. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, ini orang kayaknya tidak ada masalah, normal saja. Nah, nanti pada saat dia naik motor atau naik mobil, mau injak rem, nah itu dia kesulitan di situ. Ya. Nah itu masalahnya dia. Akan terjadi kesulitan. Jalan kayaknya normal ya, walaupun memang agak lemah. Kaki yang mengalami ruptur ini akan agak lemah. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, jadi ruptur tendon Achilles ini akan menghambat gerakan plantar fleksi, yaitu gerakan menginjak rem. Betul? Jadi gerakan plantar fleksi itu seperti orang injak rem. Jadi itu selalu ditanyakan pada pasien, pada pemeriksaan fisik, coba injak rem. Ya. Kalau dia tidak bisa injak rem, berarti ada masalah. Ya. Tetapi ternyata masih ada beberapa otot yang lain seperti ini ya, tibialis posterior, flexor, tetap masih bisa, tapi tidak kuat ya, injak remnya. Jadi harus selalu bandingkan kiri dan kanannya kaki pasien. Pada waktu pemeriksaan kita bandingkan, coba injak rem dua-dua kakinya, kiri dan kanan, dirasakan itu perbedaan. Tetap masih bisa dia lakukan plantar fleksi, karena masih ada ini 3 otot, 1, 2, 3. Yang bisa melakukan hal tersebut, tapi kekuatannya sangat lemah, ya, tidak kuat. Jadi seperti pasien yang ada 3 minggu lalu itu datang ke saya, ruptur tendon. Nah, saya suruh injak rem, masih bisa, cuma lemah sekali, tidak kuat. Jalan juga kelihatannya masih normal, masih bisa plantar fleksi sedikit. Tapi begitu, pada saat dia injak rem, naik motor, naik mobil, baru terasa itu. Kesulitan dia. Injak gas, misalnya. Nah, itulah yang terjadi pada pasien nanti kalau kita hadapi. Ya. Harus dites, cara tes sederhananya begitu. Minta supaya diinjak. Bagaimana kalau kita injak rem? Nah, itu. Oke? Sudah paham, saya dulu. Ya dok, alhamdulillah dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Saya persilahkan.
Tapi dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok. Salam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Ahmad Fikrul Mujadid dengan nomor 110 2021 654. Tapi dok, izin bertanya mengenai hip joint dok yang sendi pinggul itu apabila terjadi dislokasi itu mengapa dislokasi pada hip joint itu selalu mengarah ke posterior dok? Apakah di situ ada penjelasan yang kayak gimana? Tapi dok, mengarah dan menganta dok. Bagus ya pertanyaannya Ahmad. Memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau terjadi dislocation hip, maka 90% memang itu dia ke posterior, lebih banyak posterior. Nah, kenapa terjadi hal tersebut? Nah, itu disebabkan karena otot yang antagonis, yaitu antara otot fleksi dan ekstensi. Kalau kita bandingkan ini, memang kalau kita lihat ini otot fleksi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ekstensi cuma 2. Tapi siapa yang tidak tahu ini gluteus maximus? Ini otot yang sangat besar. Sangat besar sekali. Ini gluteus maximus. Belum lagi hamstring ini ada 3 sebenarnya otot ini bergabung. Yaitu biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus. Tapi ini saja gluteus maximus, kalau kita lihat, sangat besar ini. Jadi ini tarikan ototnya ini dari gluteus maximus ya, tidak bisa diimbangi oleh otot-otot fleksi yang kecil-kecil. Nah, sehingga kalau terjadi trauma, lepas kafu femoris dari acetabulum, dia keluar, terlepas, maka dia akan cenderung lari ke belakang, ke posterior. Ya. Mengarah ke ekstensi. Karena kekuatan otot dari otot-otot ekstensor itu lebih kuat dibandingkan otot fleksi. Tapi sebenarnya tergantung juga dari arah trauma. Kalau arah traumanya itu dari belakang, posterior, maka kemungkinan dia akan jadi anterior dislocation. Tergantung. Jadi memang masih ada kemungkinan 10% terjadi anterior. Nah, tetapi kalau traumanya menyebabkan dia terlepas, arah traumanya bukan dari belakang, ya kemungkinan besar dia akan posterior. Karena memang arah trauma itu jarang, ya, jarang juga dari belakang. Ya. Kebanyakan orang tabrakan itu berhadapan, ya. Paling ya fokus rempet dari samping, ya. Yang dari samping traumanya. Ya, bisa paham apa ya? Tapi dok ya baik dok. Ya. Terima kasih dok. Oke, saya kira karena waktu juga, ya, saya kira sudah cukup. Semoga nanti pada saat praktikum, ya, setelah ini akan ada praktikum, bisa nanti lebih jelas melihat struktur ototnya, apakah memang betul perlekatan otot tersebut di sana, origonya, insersinya, ya, sehingga kita bisa lebih paham bagaimana kalau otot ini berkontraksi, gerakan apa yang terjadi pada sendi tersebut. Itu akan lebih memperkuat pengetahuan kita. Saya kira cukup dulu pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal di sisi Allah. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa menutup pertemuan kali ini. Tapi dok, tapi teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah sampai di penghujung kelas dan lebih baiknya biar berkah kita tutup kelas kali ini dengan membaca doa bersama-sama.
Berdoa dimulai. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.